Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, di hari Senin 11 Januari 2021, saya Pater Adityala SVD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda. Saudara dan saudariku, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan Sabda Yesus yang akan kita dengar dalam Injil ketika dia memulai karya pewartanya, karya misinya. Dia katakan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Dan sesudah itu saya ajak kita juga untuk merenungkan konsekuensi sesudah pertobatan, sesudah iman akan Injil itu, yaitu mengikuti Dia. Saudara dan saudariku seiman, kemarin pada pesta pembaptisan Tuhan kita sudah menutup masa Natal dan sekarang kita memulainya dengan masa biasa. Saudara dan saudariku, liturgi pada masa biasa mengajak kita atau mengarahkan kita untuk lebih memfokuskan pada karya-karya nyata Yesus. Dan dalam Injil hari ini, penginjil Markus menampilkan pada kita Yesus yang memulai karya misinya. Dia memulai dengan pewartaan tentang pertobatan, mengajak orang untuk bertobat dan percaya pada Injil, percaya pada kabar baik, percaya pada Dia sendiri. Ajakan pertobatan Yesus ini adalah krusial, adalah sangat penting. Mengapa demikian? Supaya dengan pertobatan orang akan lebih memahami dan mengerti apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Dia dalam karya misi yang Dia emban dari Bapanya di surga. Dan dengan pertobatan pula orang akan menjadi beriman. Orang akan lebih memahami siapa Allah. Allah yang begitu mengasihi sehingga mengirimkan putranya untuk karya penebusan itu. Dan disitulah pentingnya pertobatan. Saudara dan saudariku seiman, di samping memulai dengan warta pertobatan, dalam Injil yang akan kita dengar, kita juga akan melihat Yesus yang langsung memilih orang-orang terdekatnya, memilih para muridnya. Dia memanggil Simon dan Andreas, dan kemudian Yakobus dan Yohanes. Keempat orang ini Yesus panggil, dikatakan dalam Injil, untuk menjala manusia. Mereka dipanggil untuk membawa orang kepada sang kabar baik, kepada sang Injil, kepada Yesus sendiri. Mereka dipanggil untuk terlibat aktif bersama Yesus dalam karya misi Allah yang luar biasa. Dan yang luar biasa, saudara dan saudariku, tidak ada penolakan ketika Yesus memanggil mereka. Itu mau mengatakan bahwa ketika Allah memanggil, tidak pernah orang bisa akan menolak. Karena kalau Allah memanggil, Dia punya tujuan tertentu untuk orang tersebut. Saudara dan saudariku, apa pesan nyata, pesan buat kita lewat Injil hari ini? Pesan yang pertama, pertobatan adalah jalan yang krusial kalau kita mau memahami dan mengerti dengan baik karya Allah yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak akan mengerti, tidak akan memahami dengan baik kasih Allah dalam hidup kita kalau kita tidak menjalani apa yang dinamakan pertobatan. Oleh karena itu, jika kita jatuh, selalulah kembali pada Dia dengan jalan pertobatan.
Pertobatan yang sempurna, saudara dan saudariku, adalah berkat anugerah luar biasa. Pertobatan membawa kita semakin mengerti siapa Allah kita yang penuh kasih itu. Dan poin yang kedua, terbukalah selalu untuk siap diundang Tuhan sendiri terlibat aktif dalam karya misinya di dunia. Pada hakikatnya, saudara dan saudariku, kita semua yang dibaptis, kita sudah diundang Tuhan. Kita diundang untuk terlibat dalam karyanya. Hanya sering kali kita lupa bahwa kita ini adalah orang-orang terpanggil. Hari ini ketika Tuhan memanggil keempat muridnya untuk menjala manusia, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil juga. Mari kita jalankan panggilan kita itu sebagai murid-murid Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala cinta dan kasih-Mu. Terima kasih atas rahmat iman dan rahmat panggilan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu hidup setia dan suci sebagai orang-orang terpanggil. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, diberkati oleh berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.